Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama pada tema yang ketujuh, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, tepatnya pembelajaran yang ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kemudahan dan keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari. Baik sahabat belajar kelas 5, untuk mengawali pembelajaran hari ini, yuk bersama kita membaca sebuah teks bacaan dengan judul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Kalian simak dan pahami baik-baik ya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut ini usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Usulan yang pertama adalah terjadi pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu pertama, persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir batin, 4, musyawarah, dan 5, keadilan rakyat. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 bertepatan pada hari terakhir sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke sahabat belajar kelas 5, setelah kita memahami dan menyimak bacaan tersebut, ayo kita bersama jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Tepat sekali, ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Ya benar, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pertanyaan selanjutnya, dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apakah artinya? Tepat sekali, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, selanjutnya sahabat belajar kelas 5, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Ya, tepat sekali.
yang dibahas dalam sidang BPUPKI yang pertama adalah pembentukan dasar negara. Selanjutnya, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Ya, benar sekali. Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Kemudian, kapan dan pada peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan? Tepat sekali, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan tersebut termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea yang keempat. Oke sahabat belajar kelas 5, selanjutnya kita akan mempelajari peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Kira-kira apa saja nih peran Pancasila dalam keberagaman bangsa? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Kemudian peran yang kedua, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan peran yang berikutnya adalah kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Baik sahabat belajar kelas 5, selanjutnya kita coba amati bagaimana suasana desa yang ada di Desa Sukamaju yang sedang melaksanakan musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Kalian simak baik-baik terlebih dahulu ya. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya Pak Anto sebagai peternak bebek mendapatkan bantuan bebek. Bu Rita, penjual nasi goreng, dan Bu Parmi, penjual barang kelontong, mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun, usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, dari contoh permasalahan di atas, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, apakah menurut kalian sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Tepat sekali, kepala desa sudah menunjukkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Ya, benar sekali ya, Pak Doni dan Pak Badu seharusnya tidak boleh memaksakan pendapatnya dan harus menghargai orang lain. Berpendapat merupakan hak setiap orang, tapi tidak boleh untuk memaksakan pendapat orang lain. Selanjutnya, sahabat belajar kelas 5, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Ya, sudah jelas sekali ya, Pak Ali sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Pak Ali memberikan penjelasan yang lengkap beserta alasan-alasan mengapa dia menyampaikan pendapat seperti ini. Nah, sahabat belajar kelas 5, bagaimana pendapatmu mengenai teks tadi? Apakah kalian setuju dengan sikap Pak Doni atau lebih setuju dengan sikap Pak Ali? Jangan lupa ya, untuk menyampaikan pendapat, kalian juga harus mengutamakan sopan, santun, dan juga tutur kata yang baik. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bermanfaat, dan dapat kalian jadikan referensi pembelajaran. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.